Shalom. Shalom. Tuhan, kita bersyukur hari ini Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk boleh beribadah di tempat ini. Sebelum kita masuk dalam hadirat Tuhan, mari kita bersaat teduh sejenak. Mari kita siapkan hati kita. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan jika kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Semua hanya karena anugerah. Terima kasih buat satu minggu yang sudah kami lewati dalam kehidupan kami. Terima kasih buat penyertaan dan pertolongan Tuhan. Ampuni setiap pelanggaran kami ya Bapa. Biar kami saat ini layak menghadap hadirat-Mu ya Yesus. Buat saya dan pikiran kami Allah Roh Kudus. Ambil alih seisi ruangan ini oleh kuasa-Mu di dalam nama Yesus. Kami rindu hadirat-Mu melalui kehidupan kami. Di dalam nama Yesus. Kami siap menyembah. Haleluya. Amin. Mari kita sama-sama naikkan pujian. Aku
dalam hati kami di hadapan Tuhan. Kami rindu untuk tinggal di dalam hadirat Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan. Karena Engkau senantiasa mengasihi kami, senantiasa tidak pernah memandang kami dari segala pelanggaran kami. Engkau mengasihi kami sebagaimana adanya kami.
bekerja, Roh Kudus melakukan, Roh Kudus berbuat atas setiap orang yang mendengar, baik di tempat ini, baik yang ada di YouTube. Roh Kudus menguasai hati pikiran kami, perasaan kami, kehendak kami. Roh Kudus sanggup menguasainya, supaya kami bisa mengerti, supaya kami bisa tahu, supaya kami bisa paham akan kehendak Tuhan atas kehidupan kami. Melalui pemberitaan firman ini, kami bermohon Roh Kudus bekerja. Aliran-aliran Roh Kudus melawat kami semua, membawa kami semua ke dalam satu alur kasih karunia Tuhan. Ratana Masyede, berapa pula nama Tuhan, apapun, dimanapun saudara-saudara ada pada saat ini. Rasakan kasih Tuhan saat ini. Rasakan lawatan Tuhan atas kehidupan saudara-saudara. Bahwa kasih setia Tuhan itu sempurna atas kehidupan kita. Shalom. Berdoa atasmu sekarang. Ada seorang laki-laki yang membutuhkan Tuhan saat ini. Dimanapun saudara berada saat ini, aku berdoa. Aku memberkati engkau dengan berkat yang daripada Bapa di surga. Apapun persoalanku saat ini, Roh Kudus sanggup menyelesaikan. Akui Tuhan atas hidupku. Percaya tangan Tuhan berkarya atas kehidupan saat ini. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Lepaskan masalah. Lepaskan persoalanmu saat ini. Lihat Tuhan yang tangannya. Lihat Tuhan yang tangannya terbuka buat saudara. Percaya saat ini, percaya tangan Tuhan memegang tanganmu. Tangan Tuhan sanggup menolong tanganmu, mengangkat kau, membelamu dalam segala perkara. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, Engkau luar biasa. Aku percaya dari tempat ini, saudara-saudara yang menonton di YouTube, Tuhan, aku berdoa. Aku angkat tanganku. Aku lepaskan aku lepaskan kemenangan dari tempat ini. Kemenangan yang daripada Tuhan, kelimpahan yang daripada Tuhan saat ini, terimalah itu dalam hidup keluarga. Pergumulanmu Tuhan tahu, persoalanmu Tuhan tahu, saudara-saudara. Buka hatimu saat ini. Buka hatimu saat ini. Buka hatimu saat ini. Angkat tanganmu. Angkat tanganmu. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Sanggup melakukan. Tuhan sanggup merubah hidupmu saat ini. Lena bersyukur.
kami bersyukur pagi menjelang siang hari ini, karena semua anugerah yang kami terima sungguh-sungguh sempurna. Terima kasih Roh Kudus. Kalau saat ini kami mau mendengar firman Tuhan, beracara, berkaryalah Roh Kudus atas pemberitaan firman. Baik yang ada kami di tempat ini, baik yang ada di YouTube. Kuasai hati kami semua Roh Kudus. Roh tunduk kepada pimpinan Roh itu yang terjadi atas kehidupan kami. Kami percaya saat ini kami lepaskan aliran-aliran Roh Kudus melawan. Aliran-aliran Roh Kudus membawa kami masuk dalam aliran-aliran Roh Kudus itu sendiri. Seluruh hidup kami diperbaharui oleh pimpinan Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus yang manis. Kami siap mendengar firman yang ditabur, dan kami mau melakukan seperti yang Roh Kudus mau lakukan atas kehidupan kami. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Mari yang percaya sama-sama kita katakan amin. 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 Terima kasih. Shalom. Ada sukacita? Amin. Haleluya. Hari ini kita mau belajar tentang firman Tuhan. Adakah orang tua tidak sayang sama anaknya? Semua orang tua yang mempunyai anak, tidak mungkin dia orang tua itu tidak sayang sama anaknya. Tidak mungkin tidak. Karena sayang itu adalah sesuatu yang harus kita berikan kepada anak-anak kita. Kasihlah yang harus kita berikan kepada keturunan-keturunan kita. Anak-anak yang Tuhan sudah berikan atas kehidupan kita. Bagaimana Tuhan mengasihi saya dan saudara, dan begitu juga saya dan saudara mengasihi anak-anak yang Tuhan sudah berikan atas kehidupan kita. Apakah seorang bapak, apakah seorang ibu tidak pernah mencubit anaknya? Saya katakan pasti sudah pernah semua. Bukan dicubit saja. Bukan dicubit saja. Dipukul juga iya. Kenapa? Karena kasih itu bukan berarti kita pukul, bukan berarti kita tidak sayang. Bukan itu artinya. Tapi pemahaman manusia, karena orang tua aku tidak sayang, bukan. Sebenarnya tidak ada alasan orang tua tidak sayang sama anaknya. Tidak ada alasan. Kalau dia orang baik ya, normal ya. Saya dan saudara normal di sini semua. Baik begitu juga yang ada nonton di YouTube, semua normal. Maka saya katakan dari tempat ini, tidak ada orang tua anaknya dipukul, anaknya dicubit gara-gara dia benci, tidak ada. Percaya? Karena kasih sayang. Memang perasaan kita memang pasti tidak enak. Saya juga seperti itu dulu kepada bapak saya. Tapi memang luar biasa kalau bapak saya dulu seumur hidup saya cuma dicubit. Itu juga gara-gara bahasa saya kurang baik. Itu hebatnya bapak saya dulu.
Pendeta Jason Tarigan, luar biasa. Dulu saya nggak merasakan, tapi begitu dia sudah tidak ada lagi, baru saya ingat-ingat semua apa yang dilakukannya sama saya. Luar biasa. Hatinya sungguh luar biasa. Maka yang ingin saya katakan hari ini adalah, mari rubah pola pikir anak-anak kepada orang-orang tuanya. Kenapa? Kalau masih perasaan ada, oh bapak saya, mama saya nggak sayang sama saya, itu salah. Sungguh sangat salah. Kenapa? Karena bagaimana Tuhan menyayangi bapak dan mama kita, begitu juga mama kita mengasihi kita. Begitu juga bapak kita mengasihi kita. Tuhan mengasihi bapak dan mama kita, begitu juga kasihnya sama kita, tapi dengan syarat normal. Kalau nggak normal ya nggak ada cerita. Itu namanya di luar daripada itulah. Maka hari ini, kalau bapak kita, mama kita pernah mencubit kita, pernah dipukulnya, saya tadi sudah katakan bukan karena benci, bukan gara-gara tidak sayang, semua karena sayang. Kenapa? Coba kita baca. Saya berpatokan hanya kepada firman Tuhan. Di luar firman Tuhan tidak ada. Kalau kesaksian, iya. Mungkin apa yang saya rasakan ya bisa terimplementasi di dalam firman Tuhan, bisa juga kadang-kadang tidak. Tapi hari ini pasti ya sama dengan firman Tuhan. Kita baca Roma 8. Kita baca Roma 8 ayatnya 35. Demikianlah firman Tuhan. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Tidak ada satu alasan apapun yang bisa memisahkan bapak dan mamanya terhadap anak-anaknya. Tidak ada satu alasan apapun, gara-gara dipukul tadi, gara-gara dicubit tadi, itu bukan dasarnya ada perpisahan antara anak dengan bapaknya dan mamanya. Sama dengan kita dengan Kristus Yesus. Persoalan apa yang bisa? Permasalahan apa yang bisa memisahkan saya dengan Kristus Yesus? Persoalan apa? Permasalahan apa? Problem apa yang bisa memisahkan saudara dengan kekasih saudara Yesus Kristus? Persoalan apa? Penindasan, kemiskinan, kelaparan, atau ancaman fisik, perkataan, penistaan. Itu semua bisa. Itu semua pernah kita alami. Penistaan, maksudnya penistaan ini perkataan orang yang tidak sepertinya perkataan yang membangun. Pernah kita alami itu semua, pasti.
Tapi di sini Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Roma, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Apa persoalan tadi? Apa gara-gara kelaparan tadi? Katanya Tuhan itu kaya, buktinya aku masih lapar, nggak ada apa-apa. Apakah itu persoalan yang kita hadapi? Kita berpisah dengan Kristus Yesus? Sama. Apakah gara-gara persoalan sedikit, persoalan marah kepada anaknya bisa pisah dengan bapaknya? Tidak. Nggak ada hubungannya. Marah yang marah. Semua orang pasti marah. Kalau bapaknya marah, pasti ada sesuatu, makanya dia marah kepada anaknya. Dan sebaliknya, anaknya marah gara-gara bapaknya melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan karakter seorang ayah. Pasti. Jadi harus saling terima. Begitu juga dengan saya, dengan Kristus Yesus. Kepada Kristus saya nggak mungkin bisa marah. Kenapa? Karena dia adalah apa? Saya sebagai wanita, dia adalah mempelai laki-laki. Tidak ada ceritanya. Kalau antara anak dengan bapak itu masih ada sebagai manusia. Tapi kita sebagai kepada Kristus Yesus, sebagai mempelai laki-laki kita, tidak ada acara yang bisa memisahkan kita dengan dia. Tidak ada. Tidak ada kemiskinan, tidak ada kelaparan, tidak ada sesuatu pun problem yang bisa memisahkan kita dari Kristus Yesus. Kita lanjutkan. Ayat yang ke-39. Atau kuasa-kuasa kegelapan. Yang membuat kita pisah dengan kasih Kristus. Atau rayuan atau gobal daripada seorang awewe yang bisa memisahkan kita dengan Kristus. Awewe tahu ya? Awewe gombel. Baik yang di atas maupun yang di bawah. Artinya yang di atas kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh yang menguasai udara. Seperti kemarin kita berdoa di daerah Tangsel. Karena roh itu menguasai wilayah itu, maka kita ikat, kita hancurkan. Apakah gara-gara kita takut kita tidak melakukan serangan? Jangan. Maupun di bawah tanah, sekalipun makhluk lain, itulah dia kembali. Makhluk lain ini adalah di luar daripada yang bisa kita lihat. Itu adalah bentuknya semua wewe gombel. Atau sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus. Mau kita di lembah manapun, mau kita di persoalan apapun, kalau kita ambil sikap, kalau kita mau merubah pola pikir kita di dalam keadaan yang sulit sekalipun, yang paling bawah katanya, yang ada di dalam Kristus Yesus. Kalau kita sudah mengaku sebagai murid-murid, anak-anak Kristus, maka bersikaplah seperti murid-murid. Bersikaplah seperti anak-anak Kristus.
Kalau kita tidak bersikap seperti itu, maka kita yang tidak mau ada di dalam Kristus itu sendiri. Karena Kristus itu tidak akan pernah dia bisa meninggalkan kita. Karena kasihnya, dia berani berkorban untuk kita. Yang sering kita lakukan adalah kita yang memisahkan diri kita dari genggaman kasih karunia Tuhan. Kita melepaskan. Kita yang lepaskan dulu, Tuhan, aku capek dengan lo. Karena kenapa? Persoalan tadi. Makanya kalau kita sudah anak-anak Kristus, murid-murid Kristus, janganlah pernah berkata, aku capek, aku kesal, aku bosan, doaku gak dijawab-jawab. Jangan. Hari ini belum, besok pasti. Besok belum, lusa pasti, lusa belum, minggu depan pasti. Berpengharapanlah sepenuhnya kepada Kristus Yesus. Itulah murid-murid. Itulah karakter murid. Itulah karakter anak-anak Tuhan. Berpengharapanlah. Berharaplah sepenuhnya pada kehendak dan rencana Tuhan. Mari. Tidak ada yang bisa memisahkan saya dan saudara di dalam kasih karunia Tuhan. Yang bisa memisahkan adalah kita sendiri tidak percaya kepadanya. Tapi kalau namanya sudah murid, namanya sudah anak-anak Tuhan, tidak akan pernah lagi ada masalah, tidak akan pernah ada lagi sesuatu problem yang bisa memisahkan kita dengan Yesus. Percayalah bahwa tangan Tuhan tidak terlampau pendek untuk menolong saya dan saudara di dalam Yesaya. Tapi yang membuat tangan Tuhan belum sampai kepada kita adalah kelemahan dan dosa-dosa kita. Kita baca di dalam Ibrani. Ibrani 12 ayat 4. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Ini buktinya kasih Kristus tadi. Belum ada manusia saya pernah dengar, terkecuali ini ya, rasul-rasul ya. Mungkin ada juga sih yang sudah dia berani mati, dia berkata apa lagunya itu? Ikut Yesus. Dia berani korbankan dirinya. Karena apakah dengan pedang? Tidak ada. Tidak ada ketakutan lagi di situ. Dalam pergumulan kamu melawan dosamu, kamu belum sampai mencucurkan darah. Ini jelas. Persoalan yang kita hadapi sepertinya dalam benar gara pola pikir kita. Kalau memang dalam benar pasti Tuhan tolong, berarti itu belum ada apa-apanya. Yakin dah. Menurut kita sudah dalam banget. Menurut Tuhan masih cetek. Belum waktunya kata Tuhan. Siapa yang salah? Pola pikir
Pola pikir. Kayaknya persoalan kita yang paling banyak di bawah kolong langit ini. Yang aku hadapi sekarang, wow. Di sini dia bilang, engkau belum mencucurkan darah. Ayo, mari bangun. Bangunlah iman percaya kita. Bukan gara-gara satu problem, bukan satu masalah, bukan satu dilema yang kita hadapi, kita merubah kasih kita kepada Kristus Yesus. Jangan. Ada persoalan untuk membuat kita menjadi lebih lagi. Persoalan semakin banyak, berarti kasih Kristus pasti semakin banyak. Kenapa? Karena kita nggak mampu. Tanpa ada pertolongan Roh Kudus, kita tidak mampu untuk melaluinya. Berarti kalau persoalan kita semakin dalam, kita dibawa ke dalam persoalan yang semakin dalam, ingat, percaya bahwa perkenanan Roh Kudus semakin dalam atas kehidupan kita. Jadi tidak ada persoalan apapun dalam kehidupan kita yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Jangan bawa pola pikir kita yang membuat kita jauh daripada Kristus. Jangan buat kehendak kita yang membuat kita jauh daripada Kristus. Tapi buatlah pikiran kita, buatlah kehendak kita, supaya kita semakin hari, supaya semakin menyenangkan hati Tuhan. Ayat 7, ayat 6. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Tadi sudah kita bicarakan di depan. Tidak ada bapak memukul anaknya gara-gara benci. Tidak. Di sini Tuhan jelaskan. Rasul Paulus berkata kepada kita di tempat ini, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Kenapa dihajar? Bukan dihajar sih sebenarnya, diproses lah kita bikin. Karena ini dihajarnya, diambilnya cambuk, dicambukinya, enggak lah. Diproses arti di dalam kehidupan kita, diproses di dalam ekonomi kita, diproses di dalam keluarga kita, diproses dalam pelayanan kita, diproses. Kenapa diproses? Supaya kita tampil beda. Orang yang banyak diproses. Contoh, Musa diproses 40 tahun. Abraham berapa tahun diproses? Panjang prosesnya Abraham. Musa, panjang prosesnya. Daud, panjang proses. Semua diproses. Tidak ada di dalam tokoh-tokoh di dalam firman Tuhan, tidak ada nggak diproses. Diproses semua. Proses itulah yang membuat kita semakin respect dengan Tuhan, respect dengan Roh Kudus. Karena murid, namanya anak, nggak mungkin nggak dicubit, nggak mungkin nggak dipukul, nggak mungkin nggak diproses. Supaya apa? Kita, saya dan saudara, dilihat Tuhan ada sesuatu yang murni, ada sesuatu yang baik di mata Tuhan. Itu gunanya proses. Kalau nggak diproses, kita mungkin angkuh. Maka perlu proses untuk memurnikan hati. Ayat 7. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Benar ya? Ini tolong nih. Jika saya harus menanggung ganjaran,
Allah memperlakukan saya seperti anak. Kalau tadi saya dicubit, kalau saya tadi diproses, karena saya anaknya, saya diprosesnya. Saya diajarnya. Saya dibawanya supaya mau masuk ke dalam rancangannya. Ayat 39. Ayat 7. Ayat 7. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terhadap anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Bukan dihajar lagi. Di manakah seorang ayah tidak memproses anaknya untuk dia bisa melebihi daripada bapak dan mamanya? Semua orang tua seperti itu. Pasti yakin dan percayalah, hai anak-anak, anak-anakku, engkau diproses oleh orang tuamu supaya engkau lebih lagi, grade-nya lebih lagi, supaya grade itulah yang membawa anak-anak menjadi baik. Kalau bapak dunianya melihat grade anaknya semakin baik, pasti juga Bapa yang di surga melihat lebih baik lagi. Terpujilah Tuhan hari ini, karena proses itulah yang membuat kita semakin intim dengan Tuhan. Jangan proses itu membuat kita jauh daripada Tuhan. Berarti kalau kita semakin jauh daripada Tuhan, kita bukan anak, kita bukan murid, tapi anak gampangan. Kita baca satu ayat lagi, Filipi 4. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Udah jelas. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus yang memberi kekuatan kepadaku dan saudara. Kekuatan Tuhan sudah berikan kepada kita. Makanya Tuhan tidak akan pernah seperti tadi firman Tuhan, belum kita tidak mencucurkan darah, karena ada pertolongan Roh Kudus. Waktunya saja yang harus kita tunggu. Kapan waktunya Tuhan? Prosesnya harus kita lalui. Dalam pemrosesan itulah benar-benar anak atau anak gampangan. Kalau anak gampangan, proses itu tidak akan pernah dilaluinya. Tapi jadilah anak-anak Kristus Yesus yang sanggup mengalahkan proses dalam kehidupan kita. Itu berarti anak-anak, murid-murid yang dikasihi Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, bersyukur Tuhan dari firman-Mu yang Kau perlihatkan bagi kami saat ini. Biarlah kami tetap menjadi anak-anak-Mu Tuhan, anak-anak yang Kau kasihi ya Bapa. Ajarkan kami ya Roh Kudus untuk boleh melewati setiap proses demi proses dalam kehidupan kami dengan penuh sukacita dan penuh ucapan syukur di hadapan Tuhan.
setiap janji-janji-Mu Tuhan dalam kehidupan pelayanan beliau di tempat ini. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan memberikan yang terbaik bagi-Mu. Berkatilah tangan-tangan yang memberi mobil yang belum bisa memberi hari ini. Berkati dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam usaha kami. Apapun yang dikerjakan oleh tangan kanan dan tangan kiri kami, Engkau Bapa yang membuatnya berhasil di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Satu kantong persembahan dijalankan, mari kita naikkan pujian kita kecaplah nanti. Diajar oleh Tuhan supaya kami menjadi anak-anak Tuhan, umat Tuhan yang indah di hadapan Tuhan, memiliki iman yang murni Bapa. Terima kasih Tuhan, dan biarlah kami senantiasa tinggal di dalam Tuhan supaya kami kuat Tuhan, kami sanggup Tuhan mengalami proses dalam hidup ini, dan kami boleh keluar menjadi pemenang di dalam nama Yesus. Terima kasih Roh Kudus menolong kami dalam kehidupan kami mengiring Yesus, supaya kami ini menjadi pelaku firman. Untuk khusus firman yang sudah kami dengar, Roh Kudus ingatkan kami supaya kami ini selalu mengasihi Tuhan walau proses hidup yang harus kami jalani. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu Tuhan. Tuhan berkati, pakai terus Tuhan, penyambung lidah-Mu Tuhan. Apa yang Kau sampaikan lewat kebenaran-Mu, hamba boleh sampaikan bagi kami, bagi anak-anak Tuhan, orang-orang yang kami kasih yang mendengar YouTube, supaya semakin hari semakin kami Tuhan mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kami, dan kami boleh menjadi berkat, kami boleh menjadi terang, kami boleh menjadi anak-anak Tuhan, pribadi yang mengasihi, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkati hamba-Mu dalam penggembalaannya di tempat ini. Tuhan berkati dengan kesehatan, Tuhan berkati dengan jasmani, juga Tuhan berkati keluarga besar, anak, istri, mantu, cucu diberkati Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa kasih Kristus selalu Tuhan memenuhi keluarga ini di dalam nama Yesus. Tuhan berkati apa yang dikerjakan tangan kanan, tangan kiri, anak-anak mantu, Tuhan buat berhasil Bapa di dalam nama Yesus.
Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk Indonesia. Salam untuk Indonesia. Biarlah kemuliaan Tuhan semakin besar di bangsa Indonesia ini. Biar hari ini Tuhan, terang Kristus bercahaya atas Indonesia dalam nama Yesus. Pemerintahan yang ada dari pusat sampai daerah Tuhan, pemimpin tertinggi Bapak Presiden, Wakil Presiden, lewat doa ini kami bawa. Biarlah Tuhan memampukan pemimpin di negara ini supaya menjadi pemimpin-pemimpin yang takut, yang bijaksana di dalam nama Yesus. Tuhan, terima kasih. Kami ada di kota Depok Tuhan. Kami lepaskan berkat Tuhan, salam atas kota Depok. Biar pemerintahan yang ada Tuhan, biarlah roh takut Tuhan senantiasa ada dalam hati mereka. Bahkan mereka melakukan tugas oleh Tuhan dengan sejujur-jujurnya di dalam nama Yesus. Juga Tuhan, biarlah penduduk kota Depok Tuhan, terkhusus mereka yang belum mengenal Engkau, biarlah Tuhan, lawatan Tuhan terjadi saat ini. Biarlah mereka dibenarkan oleh darah Kristus dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami lepaskan berkat salam untuk bangsa pilihan Israel. Biarlah Tuhan, lewat doa ini Tuhan Yesus, mereka juga melembutkan hati untuk kebenaran firman-Mu, bahwa Engkaulah satu-satunya juru selamat dalam hidup mereka. Biar terjadilah Tuhan kehendak-Mu untuk umat-Mu Israel hari ini. Inilah doa kami Tuhan, syukur kami di dalam nama Yesus. Amin. Kita bangkit bersama-sama, arahkan kedua tanganmu ke sorga yang mulia. Bawa berkat yang daripada sorga, sukacita, damai sejahtera yang berlimpah-limpah ada di dalam kehidupanmu, ada di dalam kehidupan keluargamu. Tangan kiri, tangan kananmu Tuhan buat berhasil untuk membawa berkat bagi keluargamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita. Maranatha, Tuhan datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Mari yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Jangan lupa like dan subscribe untuk tetap mendapatkan update ibadah minggu Tuhan